Lagi dengan saya Ahmad DS di channel Kiai Marketing. Nah, saya akan membahas lagi nih tentang kripto ya teman-teman ya. Kebetulan banyak yang tanya kripto itu apa sih gitu ya. Jadi saya akan menjawab dasar-dasar supaya kamu punya mindset tentang kripto. Ya, pertama mengapa sih ada cryptocurrency ya teman-teman? Jawabannya adalah karena uang itu nilainya cenderung turun ya karena inflasi ya. Jadi dari tahun ke tahun uang kamu 1 juta itu tahun berikutnya nilainya sebenarnya tidak 1 juta karena tergerus inflasi. Dan inflasi yang terparah itu terjadi baru saja kemarin di Amerika tahun 2008, kemudian di Jerman tahun 1929, dan di Venezuela ya teman-teman tahun 2018. Akibatnya apa? Akibatnya harga-harga kemudian meningkat pesat, bahkan untuk beli 1 kilogram daging itu nilainya 1 juta, nilainya uang Venezuela ya teman-teman. Jadi uang itu cenderung di dicetak tanpa adanya kontrol ya. Kemudian yang kedua, nilai uang itu didominasi negara yang ekonominya kuat. Jadi kalau negaranya kuat, itu biasanya mata uangnya kuat juga seperti USD, Euro, Yen, dan lain-lain. Akibatnya apa? Akibatnya orang seperti kita di Indonesia itu nggak akan bisa menikmati kesejahteraan ekonomi, kesetaraan ekonomi sampai kapanpun. Kemudian sering crash karena gejolak ekonomi ya, terutama karena bank sentralnya, jadi terlalu mencetak banyak uang tadi. Kemudian adanya biaya transaksi ya, jadi ada biaya kurs kalau kamu nukarin uang, kemudian biaya transfernya itu mahal, apalagi kalau transfernya itu antar negara, misalkan dari BCA ke Bank of America, itu mahal sekali ya, jutaan ya. Kemudian tidak mudah dibawa kemana-mana ya. Kamu ada batasan bahwa uang secara cash, misalkan kalau kamu ke bandara minimal maksimalnya kamu harus cuma boleh bawa tunai sekarang 100 juta ya teman-teman. Kemudian tidak aman, sering ada fraud kalau kamu taruh uang di bank, dan kemudian ada phishing juga kalau kamu ada kartu debit ataupun kartu kredit ya. Sering ada phishing gitu ya. Dan yang paling utama adalah bahwa semuanya sistem keuangan sekarang itu sistemnya sentralisasi ya teman-teman. Jadi powernya ada di bank sentral, kalau di Indonesia ya Bank Indonesia. Sementara kita sebagai rakyat itu tidak punya kontrol. Nah, makanya kemudian pada tahun 2008 itu kemudian muncul namanya Bitcoin. Siapa yang mulai memikirkan masalah itu ya teman-teman, yaitu diprakarsai oleh Satoshi Nakamoto ya. Lalu dikembangkan oleh berbagai ilmuwan programmer komputer yang terbaik di dunia mulai tahun 1997 ya teman-teman. Jadi jauh sebelum Bitcoin lahir itu sudah dipikirkan. Baru kemudian lahir Bitcoin pada tahun 99 ya. 98 persiapan, 99-nya launching, dan teknologinya namanya blockchain. Jadi teknologi blockchain beda dengan teknologi yang sifatnya konvensional. Nah, apa itu blockchain teman-teman? Blockchain itu adalah teknologi IT berbasis desentralisasi. Jadi tidak ada server sentralnya seperti yang biasa kita tahu ya. Kemudian laporan buku besarnya, jadi namanya ledger, itu disimpan dalam setiap blok di dalam sebuah chain ya. Jadi namanya blockchain. Akibatnya apa? Akibatnya dengan sistem ini, kalau kita mau menghacking, harus menghacking seluruh blockchain itu yang terdiri dari 16 kombinasi 16 digit ya. Dan untuk menghacknya ada yang bilang butuh 100 tahun, sehingga para hacker pasti kesulitan ya. Tiap transaksinya aman karena apa? Diotorisasi oleh puluhan bahkan ratusan nodes yang ada di PC maupun di laptop ya. Kemudian biaya transaksinya murah. Contohnya adalah kalau transfer ke luar negeri itu hanya 2.000 sampai 3.000 rupiah per transaksi. Contohnya ketika kita menggunakan misalkan blockchainnya
Ethereum gitu ya. Next. Apakah aman ya? Jadi kripto itu adalah aset yang sampai sekarang saya jujur adalah termasuk investasi berisiko ya teman-teman. Jadi harganya tiap hari fluktuatif sekali antara 1% sampai 50%. Hari ini tanggal 15 Juli 2021, hari ini Bitcoin dan teman-temannya lagi turun. Turunnya berapa? Bisa sampai 6% ya. Jadi termasuk aset yang berisiko, jadi hati-hati ya teman-teman. Kemudian jika ada transaksi, sistem kripto akan dengan blockchain-nya adalah yang paling aman ya, susah dibobol ya. Kemudian koin kripto dengan posisi ranking capitalization antara 1 sampai 200 itu bisa Anda pilih karena biasanya relatif aman ya. Jadi cari yang koin-koin yang market cap-nya itu besar teman-teman. Anda bisa buka di coinmarketcap.com atau di situs-situs review koin lainnya. Banyak yang mereview. Yang tidak aman adalah kalau koin teman-teman main yang namanya shitcoin, yang ranking market capitalization-nya itu rendah. Tidak diperdagangkan di exchanges yang besar seperti Binance, Coinbase, CoinGecko, Robinhood, dan lain-lain ya. Jadi pastiin juga ngeceknya adalah di exchanger gede apakah koin itu ada atau tidak. Paling aman tentu saja Bitcoin karena mother of cryptocurrency dan market leadernya telah menguasai 50% lebih dari market share. Kapan kripto naik dan turun harganya? Nah, ini pertanyaan yang biasa juga ditanyakan ke kita. Yaitu bahwa naik dan turunnya harga koin kripto itu juga seperti naik turunnya saham, naik turunnya mata uang kita juga, rupiah terhadap dolar, itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran ya teman-teman. Jadi kalau permintaannya naik, maka harganya naik, kalau permintaannya turun, harganya turun. Sarannya kita adalah belilah koin yang penawarannya terbatas ya, seperti Bitcoin misalkan ditawarkannya dari awal sudah fix 21 juta koin ya. Sedangkan koin-koin yang lain banyak yang tidak melakukan pembatasan penawaran. Akibatnya apa? Ya namanya kalau penawarnya tidak dibatasi, berarti harganya bisa naik dan turun dengan tajam. Tapi kalau Bitcoin karena jumlah penawarannya sudah ditetapkan 21 juta dan tidak akan pernah ditambah lagi, maka harganya cenderung lebih stabil. Banyak koin yang penawarannya nggak dibatasin ya tadi ya. Kemudian biasanya harga koin kripto seiring dengan kenaikan dan penurunan harga saham global, teman-teman. Jadi kalau pasar saham lagi bagus, biasanya juga kripto juga bagus. Bulan Juni, Juli, Agustus sampai September ini adalah bulan-bulan bearish buat saham atau bulan-bulan sahamnya pada turun. Itulah mengapa cryptocurrency juga di Juli ini juga turun teman-teman. Nah, oleh karena itu, karena lagi turun, ini waktunya kalian untuk collect, untuk mengumpulkan. Harga naik dan turun tergantung sentimen pada whales atau bandar ya, sebutannya kalau di kripto itu adalah whale yang menguasai aset ini dengan jumlah besar, misalkan Elon Musk ya menguasai Dogjan Shiba dan lain-lain, itu bisa kalian pantau lah tweetnya dia, sentimennya dia seperti apa. Naik turunnya juga ditentukan oleh sentimen bank sentral suatu negara ya. Misalkan saat ini pemerintah Tiongkok lagi menghalangi banget nih tentang kripto. Maka harganya pada hari itu akan turun. Sebaliknya jika ada berita baik, maka harganya akan naik seperti misalkan kemarin negara El Salvador akan mengizinkan transaksi kripto. Makanya melesat. Apa underlying aset dari kripto? Yaitu teman-teman perlu kita ketahui bahwa uang kertas kita atau yang dinamakan uang fiat itu tidak ada underlying asetnya. Jadi sejak tahun 900 Masehi, sejak di dinasti Yuan di China sana, itu sudah diperkenalkan uang fiat dan saat itu uang fiat itu tidak ada intrinsic value-nya. Sama seperti cryptocurrency sekarang, kalau ditanya underlying asetnya apa? Ya underlying yang asetnya bukan berupa komoditas ya.
Dulu uang pun juga awalnya adalah underlying-nya komoditas karena uang kan dibuat dari emas, perak, dan tembaga, yaitu berupa koin ya. Makanya zaman dulu ada namanya koin dinar segala macam ya. Sampai sekarang dinar adalah berlapis emas. Tapi sejak adanya uang kertas, maka yang namanya uang itu tidak ada intrinsic value-nya sebutannya atau tidak ada nilai intrinsiknya. Yang ada adalah bahwa uang kertas itu ya berbasis pada kepercayaan dari konsumen atau penggunanya. Ya. Nah, sekarang uang pun juga sangat terpengaruh oleh apa? Uang fiat maksudnya kayak rupiah kita itu sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi negara kita. Kondisi ekonomi dunia, sentimen geopolitiknya terhadap sosial budaya Indonesia. Kalau orang melihat Indonesia ekonominya kurang bagus, penanganan COVID-nya kurang baik seperti sekarang, maka rupiah kita cenderung akan turun terhadap mata uang asing khususnya US dollar. Ya, jadilah rupiah itu nasibnya ya seperti sekarang, naik dan turun ya. Jadi kalau dibilang kripto itu satu-satunya yang naik dan turun, tidak juga ya. Di setiap hari pun juga rupiah pun juga naik dan turun. Makin kurs uang sebuah negara melemah terhadap US dollar, maka kripto itu cenderung lebih aman dan menguntungkan untuk menyimpan kekayaannya. Jadi seperti di negara Nigeria itu 1 dari 3 orang itu sudah menggunakan uang kripto untuk menyimpan kekayaannya. Karena apa? Karena nilai mata uangnya itu cenderung melemah ya. Kalau kripto kan stabil ya, makanya kemudian kripto banyak dipakai pada negara-negara yang berkembang seperti tadi di El Salvador, Amerika Latin maupun di Afrika. Lagi demam kripto di sana. Dan di Amerika kripto itu sudah dipakai 10% oleh warganya sudah menggunakan cryptocurrency gitu ya. Jadi orang Amerika pun juga lagi demam kripto. Nah, sekarang kalau ditanya underlying kriptonya, underlying aset kripto itu apa? Yaitu ya sama seperti uang fiat, sama seperti uang kertas yang Anda pegang hari ini, yaitu underlying-nya berupa trust atau kepercayaan. Indikatornya apa dari kepercayaan itu? Itu saya rangkum menjadi 6. Yang pertama, kamu bisa lihat siapa sih foundernya dari koin tersebut. Ya, kalau foundernya orang terkenal, ya biasanya dia juga akan bagus. Orang terkenal itu maksudnya terkenal di industri kripto ya. Kemudian bagaimana proyeknya yang tercantum dalam proposal bisnis yang disebut dengan white paper. Kamu harus baca white papernya. Di coinmarketcap.com ada semua itu white paper dari semua koin, tinggal kamu baca. Kemudian yang ketiga, setelah lihat proyeknya, kamu lihat juga progres dari pekerjaan dari proyeknya itu. Apakah berjalan sampai sekarang ataukah mandek ya. Kalau mandek berarti dia adalah cenderung koin yang tidak serius ya. Kemudian supply-nya ke market seberapa ya. Kalau supply-nya ke market itu terbatas seperti yang saya sampaikan tadi, maka itu adalah pilihan yang bagus. Tapi kalau supply-nya tidak terbatas, maka sebaiknya jangan terlalu disimpan karena harganya pasti akan naik dan turun. Kemudian adopsi teknologi yang dipakai di blockchain-nya apa ya? Misalkan adalah apakah dia pakai teknologinya Bitcoin ataukah dia pakai teknologinya Ethereum, ERC20 ataukah dia pakai teknologinya staking bisa dari Cardano, bisa dari Binance dan lain-lain ya. Kemudian yang keenam adalah kekuatan komunitas pemegangnya, holdernya. Jadi kamu lihat apakah dia punya grup Telegram, kemudian seberapa diehard para pemegang koin kripto itu. Ya, itu akan menentukan underlying dari koin kripto yang kamu akan pilih. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu yang pertama adalah saya selalu bilang bahwa resiko itu terjadi manakala kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi pastikan kalau kamu mau main cryptocurrency, maka kamu harus melakukan studi dan memahami banget. Seperti hari ini misalkan kamu
menonton ya video ini sampai selesai. Kemudian risiko terjadi manakala kita berinvestasi karena ikut-ikutan teman. Nah, karena temannya misalkan pasang Bitcoin, maka kamu ikut-ikutan. Nah, itu jangan sampai. Kemudian risiko terjadi manakala kita merasa akan ketinggalan kereta atau FOMO. Jadi jangan merasa ketinggalan ya, misalkan ketika naik kemudian karena pengen ngejar kenaikannya kamu buy, padahal dari sinyal tactical analysis di situ terlihat bahwa itu sudah sampai menjelang jenuh beli misalkan ya, atau overbought. Nah, mengenai technical analysis kamu bisa nonton video saya yang sebelumnya tentang bagaimana technical analysis ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya sarankan Anda untuk melakukan DYOR, yaitu do your own research. Termasuk dengan video ini kamu pun harus tertrigger, harus terdorong untuk melakukan riset kamu sendiri. Jangan percaya pada saya semata, meskipun saya berusaha menyampaikan sesuatu yang benar dan tepat. Tapi namanya manusia, pasti yang pengetahuan itu berkembang dan saya pun tiap hari masih mengikuti perkembangan dari cryptocurrency. Jadi apapun pilihan kriptomu, maka pastikan itu adalah hasil dari buah pemikiranmu sendiri ya guys. Demikian sharing dari saya, semoga berkenan ya, dan saya tunggu sedekah, subscribe, like, dan share-nya, komennya juga boleh. Dan selalu ikutin sharing dari saya, Ahmad DS, Kiai Marketing. Salam berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ahmad DS, di channel Kiai Marketing. Nah, saya akan membahas lagi nih tentang kripto ya teman-teman ya. Kebetulan banyak yang tanya kripto itu apa sih gitu ya. Jadi saya akan menjawab dasar-dasar supaya kamu punya mindset tentang kripto. Ya, pertama mengapa sih ada cryptocurrency ya teman-teman? Jawabannya adalah karena uang itu nilainya cenderung turun ya, karena inflasi ya. Jadi dari tahun ke tahun uang kamu 1 juta, itu tahun ke tahun berikutnya nilainya sebenarnya tidak 1 juta karena tergerus inflasi. Dan inflasi yang terparah itu terjadi baru saja kemarin di Amerika tahun 2008, kemudian di Jerman tahun 1929, dan di Venezuela ya teman-teman tahun 2018. Akibatnya apa? Akibatnya harga-harga kemudian meningkat pesat, bahkan untuk beli 1 kilogram daging itu nilainya 1 juta, nilainya uang Venezuela ya teman-teman. Jadi uang itu cenderung dicetak tanpa adanya kontrol ya. Kemudian yang kedua, nilai uang itu didominasi negara yang ekonominya kuat. Jadi kalau negaranya kuat, itu biasanya mata uangnya kuat juga seperti USD, Euro, Yen, dan lain-lain. Akibatnya apa? Akibatnya orang seperti kita di Indonesia itu nggak akan bisa menikmati kesejahteraan ekonomi, kesetaraan ekonomi sampai kapanpun. Kemudian sering crash karena gejolak ekonomi ya, terutama karena bank sentralnya, jadi terlalu mencetak banyak uang tadi. Kemudian adanya biaya transaksi ya, jadi ada biaya kurs, kalau kamu nukarin uang, kemudian biaya transfernya itu mahal, apalagi kalau transfernya itu antar negara, misalkan dari BCA ke Bank of America, itu mahal sekali ya, jutaan ya. Kemudian tidak mudah dibawa kemana-mana ya, kamu ada batasan bawa uang secara cash, misalkan kalau kamu ke bandara minimal maksimalnya kamu harus cuma boleh bawa tunai sekarang 100 juta ya teman-teman. Kemudian tidak aman, sering ada fraud kalau kamu taruh uang di bank, dan kemudian ada phishing juga kalau kamu ada kartu debit ataupun kartu kredit ya. Sering ada phishing gitu ya. Dan yang
paling utama adalah bahwa semuanya sistem keuangan sekarang itu sistemnya sentralisasi ya teman-teman. Jadi powernya ada di bank sentral, kalau di Indonesia ya Bank Indonesia. Sementara kita sebagai rakyat itu tidak punya kontrol. Nah, makanya kemudian pada tahun 2008 itu kemudian muncul namanya Bitcoin. Siapa yang mulai memikirkan masalah itu ya teman-teman, yaitu diprakarsai oleh Satoshi Nakamoto ya. Lalu dikembangkan oleh berbagai ilmuwan programmer komputer yang terbaik di dunia mulai tahun 1997 ya teman-teman. Jadi jauh sebelum Bitcoin lahir itu sudah dipikirkan. Baru kemudian lahir Bitcoin pada tahun 99 ya. 98 persiapan, 99-nya launching dan teknologinya namanya blockchain. Jadi teknologi blockchain. Beda dengan teknologi yang sifatnya konvensional. Nah, apa itu blockchain teman-teman? Blockchain itu adalah teknologi IT berbasis desentralisasi. Jadi tidak ada server sentralnya seperti yang biasa kita tahu ya. Kemudian laporan buku besarnya, jadi namanya ledger, itu disimpan dalam setiap blok di dalam sebuah chain ya. Jadi namanya blockchain. Akibatnya apa? Akibatnya dengan sistem ini, kalau kita mau menghacking, harus menghacking seluruh blockchain itu yang terdiri dari 16 kombinasi 16 digit ya. Dan untuk menghacknya ada yang bilang butuh 100 tahun sehingga para hacker pasti kesulitan ya. Tiap transaksinya aman karena apa? Diotorisasi oleh puluhan bahkan ratusan nodes yang ada di PC maupun di laptop ya. Kemudian biaya transaksinya murah. Contohnya adalah kalau transfer ke luar negeri itu hanya 2.000 sampai 3.000 rupiah per transaksi. Contohnya ketika kita menggunakan misalkan blockchain-nya Ethereum gitu ya. Next. Apakah aman ya? Jadi kripto itu adalah aset yang sampai sekarang saya jujur adalah termasuk investasi berisiko ya teman-teman. Jadi harganya tiap hari fluktuatif sekali antara 1% sampai 50%. Hari ini tanggal 15 Juli 2021, hari ini Bitcoin dan teman-temannya lagi turun. Turunnya berapa? Bisa sampai 6% ya. Jadi termasuk aset yang berisiko, jadi hati-hati ya teman-teman. Kemudian jika ada transaksi, sistem kripto akan dengan blockchain-nya adalah yang paling aman ya. Susah dibobol ya. Kemudian koin kripto dengan posisi ranking capitalization antara 1 sampai 200 itu bisa Anda pilih karena biasanya relatif aman ya. Jadi cari yang koin-koin yang market cap-nya itu besar teman-teman. Anda bisa buka di coinmarketcap.com atau di situs-situs review koin lainnya. Banyak yang mereview. Yang tidak aman adalah kalau koin teman-teman main yang namanya shitcoin, yang ranking market capitalization-nya itu rendah. Tidak diperdagangkan di exchanges yang besar seperti Binance, Coinbase, CoinGecko, Robinhood, dan lain-lain ya. Jadi pastiin juga ngeceknya adalah di exchanger gede apakah koin itu ada atau tidak. Paling aman tentu saja Bitcoin karena mother of cryptocurrency dan market leadernya telah menguasai 50% lebih dari market share. Kapan kripto naik dan turun harganya? Nah, ini pertanyaan yang biasa juga ditanyakan ke kita. Yaitu bahwa naik dan turunnya harga koin kripto itu juga seperti naik turunnya saham, naik turunnya mata uang kita juga, rupiah terhadap dolar, itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran ya teman-teman. Jadi kalau permintaannya naik, maka harganya naik, kalau permintaannya turun, harganya turun. Sarannya kita adalah belilah koin yang penawarannya terbatas ya, seperti Bitcoin misalkan ditawarkannya dari awal sudah fix 21 juta koin ya. Sedangkan koin-koin yang lain banyak yang tidak melakukan pembatasan penawaran. Akibatnya apa? Ya namanya kalau penawarnya tidak dibatasi, berarti harganya bisa naik dan turun dengan tajam. Tapi kalau Bitcoin karena jumlah penawarannya sudah ditetapkan 21 juta dan tidak akan pernah
ditambah lagi, maka harganya cenderung lebih stabil. Banyak koin yang penawarannya nggak dibatasin ya tadi ya. Kemudian biasanya harga koin kripto seiring dengan kenaikan dan penurunan harga saham global, teman-teman. Jadi kalau pasar saham lagi bagus, biasanya juga kripto juga bagus. Bulan Juni, Juli, Agustus sampai September ini adalah bulan-bulan bearish buat saham atau bulan-bulan sahamnya pada turun. Itulah mengapa cryptocurrency juga di Juli ini juga turun, teman-teman. Nah, oleh karena itu, karena lagi turun, ini waktunya kalian untuk collect, untuk mengumpulkan. Harga naik dan turun tergantung sentimen pada whales atau bandar ya, sebutannya kalau di kripto itu adalah whale yang menguasai aset ini dengan jumlah besar, misalkan Elon Musk ya menguasai Dog Shiba dan lain-lain, itu bisa kalian pantau lah tweetnya dia, sentimennya dia seperti apa. Naik turunnya juga ditentukan oleh sentimen bank sentral suatu negara ya. Misalkan saat ini pemerintah Tiongkok lagi menghalangi banget nih tentang kripto. Maka harganya pada hari itu akan turun. Sebaliknya, jika ada berita baik, maka harganya akan naik, seperti misalkan kemarin negara El Salvador akan mengizinkan transaksi kripto. Makanya melesat. Nah, ini juga pertanyaan yang mungkin selama ini ada di kepala lo, yaitu apa underlying aset kripto. Jadi sebenarnya teman-teman, sejak adanya uang kertas fiat itu sudah tidak ada lagi yang namanya underlying aset untuk currency atau untuk mata uang ya. Kalau zaman dulu underlying asetnya itu emas karena koinnya berasal dari emas, misalkan adalah koin dinar. Tapi sejak dinasti Yuan di tahun 900 Masehi di Cina itu sudah memperkenalkan apa yang namanya uang fiat. Ya, apa underlying aset dari kripto? Yaitu teman-teman perlu kita ketahui bahwa uang kertas kita atau yang dinamakan uang fiat itu tidak ada underlying asetnya. Jadi sejak tahun 900 Masehi, sejak di dinasti Yuan di China sana, itu sudah diperkenalkan uang fiat, dan saat itu uang fiat itu tidak ada intrinsic value-nya. Sama seperti cryptocurrency sekarang, kalau ditanya underlying asetnya apa? Ya underlying asetnya bukan berupa komoditas ya. Dulu uang pun juga awalnya adalah underlying-nya komoditas, karena uang kan dibuat dari emas, perak, dan tembaga, yaitu berupa koin ya. Makanya zaman dulu ada namanya koin dinar segala macam ya. Sampai sekarang dinar adalah berlapis emas. Tapi sejak adanya uang kertas, maka yang namanya uang itu tidak ada intrinsic value-nya sebutannya, atau tidak ada nilai intrinsiknya. Yang ada adalah bahwa uang kertas itu ya berbasis pada kepercayaan dari konsumen atau penggunanya. Ya. Nah, sekarang uang pun juga sangat terpengaruh oleh apa? Uang fiat maksudnya kayak rupiah kita itu sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi negara kita. Kondisi ekonomi dunia, sentimen geopolitiknya terhadap sosial budaya Indonesia. Kalau orang melihat Indonesia ekonominya kurang bagus, penanganan COVID-nya kurang baik seperti sekarang, maka rupiah kita cenderung akan turun terhadap mata uang asing khususnya US dollar. Ya, jadilah rupiah itu nasibnya ya seperti sekarang, naik dan turun ya. Jadi kalau dibilang kripto itu satu-satunya yang naik dan turun, tidak juga ya. Di setiap hari pun juga rupiah pun juga naik dan turun. Makin kurs uang sebuah negara melemah terhadap US dollar, maka kripto itu cenderung lebih aman dan menguntungkan untuk menyimpan kekayaannya. Jadi seperti di negara Nigeria itu 1 dari 3 orang itu sudah menggunakan uang kripto untuk menyimpan kekayaannya. Karena apa? Karena nilai mata uangnya itu cenderung melemah ya. Kalau kripto kan stabil ya, makanya kemudian kripto banyak dipakai pada negara-negara yang berkembang seperti tadi di El Salvador, Amerika Latin maupun di Afrika. Lagi demam kripto di sana.
Dan di Amerika, kripto itu sudah dipakai 10% oleh warganya sudah menggunakan cryptocurrency gitu ya. Jadi orang Amerika pun juga lagi demam kripto. Nah, sekarang kalau ditanya underlying kriptonya, underlying aset kripto itu apa? Yaitu ya sama seperti uang fiat, sama seperti uang kertas yang Anda pegang hari ini, yaitu underlyingnya berupa trust atau kepercayaan. Indikatornya apa dari kepercayaan itu? Itu saya rangkum menjadi 6. Yang pertama, kamu bisa lihat siapa sih foundernya dari koin tersebut. Ya, kalau foundernya orang terkenal, ya biasanya dia juga akan bagus. Orang terkenal itu maksudnya terkenal di industri kripto ya. Kemudian bagaimana proyeknya yang tercantum dalam proposal bisnis yang disebut dengan white paper. Kamu harus baca white papernya. Di coinmarketcap.com ada semua itu white paper dari semua koin, tinggal kamu baca. Kemudian yang ketiga, setelah lihat proyeknya, kamu lihat juga progres dari pekerjaan dari proyeknya itu. Apakah berjalan sampai sekarang ataukah mandek? Ya. Kalau mandek berarti dia adalah cenderung koin yang tidak serius ya. Kemudian supply-nya ke market seberapa ya. Kalau supply-nya ke market itu terbatas seperti yang saya sampaikan tadi, maka itu adalah pilihan yang bagus. Tapi kalau supply-nya tidak terbatas, maka sebaiknya jangan terlalu disimpan karena harganya pasti akan naik dan turun. Kemudian adopsi teknologi yang dipakai di blockchain-nya apa ya? Misalkan adalah apakah dia pakai teknologinya Bitcoin ataukah dia pakai teknologinya Ethereum ERC20 ataukah dia pakai teknologinya staking bisa dari Cardano, bisa dari Binance dan lain-lain ya. Kemudian yang keenam adalah kekuatan komunitas pemegangnya, holdernya. Jadi kamu lihat apakah dia punya grup Telegram, kemudian seberapa diehard para pemegang koin kripto itu. Ya, itu akan menentukan underlying dari koin kripto yang kamu akan pilih. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu yang pertama adalah saya selalu bilang bahwa resiko itu terjadi manakala kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi pastikan kalau kamu mau main cryptocurrency, maka kamu harus melakukan studi dan memahami banget. Seperti hari ini misalkan kamu menonton ya video ini sampai selesai. Kemudian risiko terjadi manakala kita berinvestasi karena ikut-ikutan teman. Nah, karena temannya misalkan pasang Bitcoin, maka kamu ikut-ikutan. Nah, itu jangan sampai. Kemudian risiko terjadi manakala kita merasa akan ketinggalan kereta atau FOMO. Jadi, jangan merasa ketinggalan ya. Misalkan ketika naik, kemudian karena pengen ngejar kenaikannya, kamu buy. Padahal dari sinyal tactical analysis di situ terlihat bahwa itu sudah sampai menjelang jenuh beli misalkan ya atau overbought. Nah, mengenai technical analysis kamu bisa nonton video saya yang sebelumnya tentang bagaimana technical analysis ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya sarankan Anda untuk melakukan DYOR, yaitu do your own research. Termasuk dengan video ini kamu pun harus tertrigger, harus terdorong untuk melakukan riset kamu sendiri. Jangan percaya pada saya semata, meskipun saya berusaha menyampaikan sesuatu yang benar dan tepat. Tapi namanya manusia, pasti yang pengetahuan itu berkembang dan saya pun tiap hari masih mengikuti perkembangan dari cryptocurrency. Jadi apapun pilihan kriptomu, maka pastikan itu adalah hasil dari buah pemikiranmu sendiri ya guys. Demikian sharing dari saya, semoga berkenan ya. Dan saya tunggu sedekah, subscribe, like, dan share-nya, komennya juga boleh. Dan selalu ikutin sharing dari saya, Ahmad DS, Kiai Marketing. Salam berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.